Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Mercy of God di sesi yang ketujuh. Program ini adalah program di mana kita akan belajar dan memikirkan kebenaran firman Tuhan untuk menghidupi dan mengisi anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ada dua anugerah Tuhan Allah kepada manusia. Yang pertama adalah anugerah umum. Bisa dipelajari dari berbagai sumber, terdiri dari hati nurani, intelektualitas atau logika, fisik, alam semesta. Anugerah umum ini bisa dipelajari dari berbagai sumber. Siapa yang bekerja lebih keras, siapa yang mengasah diri lebih tajam, mereka pasti akan unggul, siapapun dia. Tuhan memberikan anugerah umum ini kepada semua manusia. Tapi ada namanya anugerah khusus. Hanya terdapat dalam Alkitab sebagai firman Allah yang hidup. Anugerah khusus ini hanya diberikan kepada orang-orang yang menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terdiri dari keselamatan kekal, kesembuhan dosa, dan perkenanan Tuhan. Anugerah khusus ini tidak ada di tempat lain, hanya terdapat di dalam Alkitab sebagai firman Allah yang hidup. Maka kita sebagai orang-orang percaya akan mempelajari anugerah khusus yang Tuhan berikan kepada kita ini. Tema dari episode kali ini adalah Injil palsu. Apa sih Injil palsu itu? Injil palsu adalah Injil-Injil yang lain yang diajarkan berbeda atau tidak sesuai dengan ajaran yang sudah Tuhan Yesus dan para rasul ajarkan. Injil-Injil yang akan menuntun orang yang mengikutinya kepada kebinasaan kekal. Injil palsu ini diajarkan berbeda jauh atau tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Injil palsu ini diajarkan dan beredar luas di luar. Diajarkan secara sistematis, masif, dan terstruktur. Maka kita sebagai orang percaya harus mengenali dan bisa mengidentifikasi Injil-Injil yang lain ini atau Injil yang palsu ini, agar kita semakin diperkuat lagi iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Injil yang sejati hanya Injil Kristus Sang Penebus. Dasar pembahasan kita ambil dari surat Galatia 1 ayat 6 sampai ke 7. Berbunyi, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus." Surat Galatia ini sudah memberikan peringatan kepada orang-orang percaya bahwa ada pihak-pihak yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Ada beberapa alasan atau beberapa motif mengapa Injil palsu ini bisa beredar atau bisa ada. Yang pertama, karena memang pihak-pihak ingin menyesatkan umat-umat Tuhan. Jadi sengaja dibuat suatu pengajaran yang bertujuan untuk menyesatkan umat Tuhan. Yang kedua adalah terjadinya salah tafsir ayat-ayat firman Tuhan, sehingga timbul pengajaran-pengajaran Injil yang lain atau Injil yang palsu yang tidak sesuai dengan kebenaran prinsip firman Tuhan. Yang ketiga adalah Injil palsu ini beredar karena ada pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan pribadi. Biasanya ingin mencari keuntungan materi dengan cara mengajarkan Injil-Injil palsu, Injil-Injil yang lain yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka dalam episode kali ini kita akan membahas dan memikirkan supaya kita bisa mengenali apa saja Injil-Injil yang palsu atau Injil-Injil yang lain itu, supaya kita sebagai umat Tuhan, sebagai domba Allah tidak tersesat. Mari kita minta
pencerahan dari Roh Kudus supaya kita bisa mengikuti pembahasan ini dengan baik dan kita bisa mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus. Yang pertama adalah Injil penderitaan atau Injil kemiskinan. Injil ini biasanya menekankan bahwa hanya orang yang miskin dan menderitalah yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Biasanya mereka mengambil atau mencomot ayat dari Injil Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Injil kemiskinan ini mengajarkan bahwa setiap orang Kristen atau setiap pengikut Tuhan itu harus miskin dan menderita supaya bisa berkenan. Padahal kenyataannya yang benar adalah berbahagialah orang yang miskin di dalam roh di hadapan Allah. Maksudnya adalah mereka yang sadar bahwa tidak punya sesuatu apapun untuk dibanggakan dalam hidup ini selain hanya anugerah belas kasihan Tuhan Yesus Kristus. Arti ayat ini adalah orang yang miskin dalam roh di hadapan Allah, yaitu mereka yang sadar bahwa tidak ada sesuatu apapun yang bisa dibanggakan di dalam hidup ini kecuali karena anugerah belas kasihan Tuhan. Itulah miskin yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Tetapi pengajaran Injil kemiskinan justru mengajarkan pengikutnya agar hidup miskin dan menderita secara fisik dan lahiriah supaya bisa berkenan di hadapan Allah. Jelas ini adalah suatu pengajaran yang sesat, pengajaran yang salah. Karena miskin yang dimaksud dalam ayat ini adalah miskin dalam roh, bukan miskin secara lahiriah atau secara fisik. Jadi kita harus tahu dan kita bisa mengidentifikasi bahwa salah satu Injil yang lain yang beredar di luar adalah Injil kemiskinan atau Injil penderitaan yang menekankan kemiskinan atau penderitaan secara lahiriah. Padahal ajaran yang benar, ajaran yang alkitabiah adalah miskin di dalam roh, bahwa kita betul-betul bergantung hanya kepada belas kasihan Tuhan. Apapun posisi hidup kita, bagaimanapun keadaan kita tetap adalah orang yang miskin di dalam roh di hadapan Tuhan. Semua hanya karena belas kasihan Tuhan, belas kasihan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Injil kemakmuran. Ini adalah Injil yang paling marak atau Injil yang paling banyak sekali diajarkan di luaran. Ini adalah Injil yang paling banyak memiliki pengikut, karena Injil ini memang sangat memikat. Biasanya mencomot dari ayat atau dari kitab Matius 7 ayat 7 sampai 8. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Injil kemakmuran ini sangat menekankan bahwa siapa saja pengikut Yesus Kristus harus kaya, harus makmur, harus sehat. Mereka yang tidak kaya, mereka yang miskin, mereka yang sakit-sakitan, itu terbukti mereka tidak diberkati. Mereka tidak beriman, mereka tidak rohani. Jadi mereka mengukur keimanan, kerohanian itu dari kekayaan, dari materi, dari kemakmuran. Mereka mengajarkan bagaimana caranya hidup makmur, bagaimana caranya menjadi kaya, bagaimana caranya selalu sehat, bagaimana caranya sembuh dari sakit-sakit. Hanya itu saja yang diajarkan oleh Injil kemakmuran ini. Mereka membawa atau mengajak umat-umat Tuhan seperti berada di dalam sebuah pesugihan. Sangat mengerikan. Gereja Tuhan
yang kudus, yang suci. Mereka jadikan, atau pengajar-pengajar Injil kemakmuran ini menjadikan gereja menjadi suatu tempat pesugihan untuk mencari kemakmuran, kekayaan, dan kesembuhan belaka. Mereka hampir tidak pernah mengajarkan tentang salib Kristus. Mereka hanya menekankan kemakmuran dan kekayaan. Mari kita jujur pada diri sendiri. Ada di mana posisi saya? Yang pertama, iman. Iman adalah memanfaatkan harta dan kesehatan untuk menikmati Tuhan. Ini adalah iman. Tetapi yang kedua, pesugihan. Memanfaatkan Tuhan untuk menikmati harta dan kesehatan. Mari kita jujur. Ada di mana posisi saya saat ini? Ada di nomor 1 atau di nomor 2? Memanfaatkan harta untuk menikmati Tuhan, atau memanfaatkan Tuhan untuk menikmati harta dan kesehatan. Injil kemakmuran ini harus diakui sangat marak dan begitu banyak pengikutnya. Kita sebagai orang percaya harus bisa mengenali dan mengidentifikasi Injil ini, karena ini adalah salah satu Injil yang palsu atau Injil yang lain. Berikutnya, yang ketiga adalah Injil karunia overdosis, atau istilah kerennya adalah hyper grace. Biasanya mereka, para pengajar, mengambil atau mencopot dari ayat Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja, pengorbanan Yesus Kristus, Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Injil ini, Injil hyper grace ini menekankan atau mengajarkan sekali selamat, tetap selamat. Maka orang yang mengikuti Injil ini akan diajarkan untuk menikmati hidup senikmat-nikmatnya, sesuka hati mereka. Apapun yang mau mereka lakukan, silakan lakukan. Karena mereka menganggap atau berasumsi bahwa percaya kepada Yesus Kristus, itu mereka sudah pasti selamat untuk selama-lamanya, apapun yang mereka lakukan. Pengajaran ini sangat mengerikan, karena menuntun umatnya atau pengikutnya untuk menjadi Kristen yang KTP. Jelas Yesus berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Tetapi Injil ini, Injil karunia overdosis ini, mengajarkan pengikutnya untuk hidup sesuka hati, karena mereka berasumsi bahwa mereka mengaku di mulut percaya kepada Yesus, mereka pasti selamat apapun yang mereka lakukan. Ini adalah suatu kesesatan yang sangat menyesatkan. Kita sebagai orang percaya harus bisa mengidentifikasi Injil hyper grace ini, karena ini adalah salah satu Injil yang lain, Injil yang palsu. Yang keempat, Injil agamawi atau ritual atau usaha. Injil ini adalah Injil yang menekankan bahwa keselamatan itu harus diusahakan. Keselamatan adalah hasil usaha diri manusia sendiri. Biasanya mencomot ayat dari Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kita tahu ada namanya hukum Taurat, berisi tentang 10 perintah atau 10 hukum dari Tuhan. Bahkan kaum Yahudi memperinci lagi hukum Taurat ini. Dari 10 hukum menjadi 613 hukum. Mereka begitu mendetail, memperinci hukum Taurat ini. Injil agamawi ini mengajarkan supaya pengikutnya berusaha. Karena keselamatan itu harus diusahakan. Jadi bekerja untuk selamat, berusaha untuk selamat. Seluruh hukum Taurat atau seluruh hukum Tuhan harus mereka penuhi.
Tetapi kenyataannya, berusaha selamat dengan cara menjalankan seluruh hukum agama dengan kekuatan diri sendiri sama dengan menyeberangi Samudra Hindia dengan cara berenang. Sangat mustahil. Manusia dengan darah dan daging yang cocok dengan dosa sangat mustahil bisa memenuhi seluruh hukum agama. Karena manusia sudah memiliki natur dosa. Manusia tidak mungkin bisa memenuhi seluruh hukum-hukum agama dengan sempurna. Melakukan itu atau mencoba memenuhi seluruh hukum-hukum agama dengan sempurna sama dengan menyeberangi Samudra Hindia dengan cara berenang. Ya, sangat mustahil. Diri kita yang dibungkus dengan darah dan daging ini mencoba untuk memenuhi seluruh hukum agama dengan tanpa cacat celah. Bahkan surat Yakobus berkata, kalau satu hukum itu tidak bisa dipenuhi berarti melanggar seluruh hukum. Injil agamawi ini adalah Injil yang lain karena menekankan pada usaha manusia. Injil agamawi ini menekankan pada ritual dan usaha manusia untuk mencapai keselamatan. Sedangkan manusia sama sekali tidak bisa. Seandainya manusia bisa juga memenuhi hukum ini, itu pun hanya secara lahiriah. Karena manusia dibungkus oleh darah dan daging yang memiliki natur dosa. Yang kelima, Injil Jesus plus. Biasanya mencomot ayat dari Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Harus kita akui bahwa Injil-Injil palsu ini adalah Injil-Injil yang didasarkan pada ayat-ayat Alkitab yang dicomot, yang diambil keluar dan melenceng jauh dari konteks dari ayat itu sendiri. Para pengajar Injil-Injil palsu ini mencomot Alkitab keluar dari konteks untuk memenuhi kebutuhan mereka, untuk memenuhi kebutuhan pengajaran mereka. Injil nomor 5 ini, Injil Jesus plus ini adalah Injil yang paling sulit diidentifikasi karena terkesan sangat mirip dengan pengajaran Injil yang sejati, Injil yang asli. Injil Jesus Plus ini mengajarkan atau menekankan bahwa keselamatan dari pengorbanan Yesus Kristus adalah hasil pemikiran manusia, hasil pilihan manusia. Jadi kita bisa memilih mau menerima Yesus atau tidak. Kita bisa menentukan mau menerima Yesus sebagai juru selamat atau tidak. Jadi iman yang diajarkan dari Injil Jesus Plus ini adalah di mana iman itu kita bisa menentukan, kita bisa memilih mau menerima Yesus atau tidak. Jadi pengorbanan Yesus adalah sebuah pilihan dari ajaran Injil Jesus Plus ini. Kemudian Injil Jesus Plus ini juga mengajarkan bahwa orang yang sudah menerima Yesus belum tentu serta-merta pasti selamat. Karena mereka masih harus bekerja lagi. Mereka masih harus mengerjakan menjadi baik lagi. Mereka harus mengasah diri lagi, melatih diri lagi untuk menjadi baik. Terkesan benar, terkesan sesuai. Hanya Injil Jesus Plus ini mengajarkan bahwa setelah menerima Yesus, orang harus masih bekerja untuk mendapatkan keselamatan. Sedangkan Injil yang sejati, Injil Kristus yang sejati adalah orang yang sudah menerima Yesus adalah akan mengerjakan keselamatan. Artinya keselamatan itu sudah diterima, tinggal dikerjakan. Sedangkan Injil Jesus Plus ini adalah orang yang sudah menerima Yesus masih harus mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan keselamatan.
Ini adalah pengajaran yang sangat mirip, tapi termasuk dengan Injil yang palsu. Anugerah keselamatan Kristus bukanlah sebuah hasil dari pemikiran, logika, dan pertimbangan perasaan manusia, tetapi murni karena anugerah iman dari Roh Kudus. Perhatikan, anugerah keselamatan Kristus bukanlah sebuah hasil dari pemikiran, logika, dan pertimbangan perasaan manusia, tetapi murni karena anugerah iman dari Roh Kudus, sehingga manusia bisa percaya kepada Yesus Kristus. Iman kepada Yesus Kristus tidak perlu ditambah lagi dengan hal-hal yang lain, sebab pengorbanan Kristus di atas kayu salib sudah maha sempurna. Injil Yesus Plus ini adalah pengajaran Injil yang lain yang paling mirip dengan Injil yang asli, tetapi berbeda di mana anugerah keselamatan Kristus itu adalah murni karena anugerah iman dari Roh Kudus. Sedangkan Injil Yesus Plus ini mengajarkan bahwa anugerah Yesus adalah di mana manusia bisa memilih mau menerima anugerah itu atau tidak. Dan bagian yang kedua adalah setelah menerima Yesus, pengikut Yesus Plus ini masih diajarkan untuk melakukan kebaikan, melakukan perbuatan untuk bisa selamat. Sedangkan Injil yang asli adalah setelah menerima Yesus, maka Roh Kudus akan mengarahkan orang-orang yang percaya itu untuk mengerjakan keselamatan. Jadi kita sebagai orang percaya juga harus bisa mengenali dan mengidentifikasi Injil yang lain ini, Injil Yesus Plus. Itulah tadi ada 5 Injil palsu atau Injil yang lain yang beredar di luar, beredar di masyarakat, bahkan beredar di gereja. Kita sebagai orang percaya harus bisa mengenalinya, karena Injil-Injil palsu itu memang harus kita akui sukar untuk diidentifikasi, karena mereka mendasarkan pengajarannya dari ayat-ayat Alkitab yang mereka comot, tetapi keluar dan melenceng jauh dari konteks ayat itu sendiri. Maka setelah kita mempelajari program ini dan mengikuti program ini, kita berdoa semoga kita mendapatkan pencerahan sehingga kita bisa mengidentifikasi mana Injil yang palsu dan mana Injil Kristus yang sejati. Injil Kristus mengerjakan anugerah. Ini adalah Injil Kristus yang sejati. Ini adalah Injil yang paling alkitabiah, yang sesuai dengan Alkitab. Filipi 2 ayat 12-13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ini adalah Injil Kristus yang sejati, di mana seorang yang sudah menerima anugerah keselamatan akan mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, akan memikul salib Kristus ini sepanjang umur hidupnya sampai garis akhir pertandingan iman. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Orang yang sudah menerima anugerah keselamatan, di dalam hatinya ada Roh Kudus yang mendorong, memotivasi, dan mengarahkan untuk mau memikul salib Kristus, mengerjakan keselamatan sampai akhir hidup, sampai garis akhir pertandingan iman. Orang yang menerima keselamatan akan diberikan kekuatan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kita semua, orang-orang yang percaya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Perhatikan ayat ini. Kita semua dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, yaitu untuk Sang Kristus. Kita yang menerima anugerah akan mau memikul salib Kristus ini sepanjang hayat hidup kita dengan penuh kerelaan,
karena Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan kepada kita. Dalam suka, dalam duka, kita akan terus memikul salib ini. Dalam keadaan miskin, dalam keadaan kaya, kita akan memikul terus salib ini. Terus dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, kita akan terus memikul salib Kristus ini sampai akhir tarikan nafas terakhir kita, sampai akhir garis pertandingan iman kita. Kita tetap menjadi murid Kristus yang sejati, sebab menjadi garam dan terang dunia. Ajakan Sang Juru Selamat. Ini adalah ayat terakhir kita. Ini adalah ayat yang sangat indah. Ini adalah ayat dari Injil yang sejati. Perhatikan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Matius 11 ayat 28-30. Ini adalah Injil yang sejati. Injil yang memberikan kelegaan kepada semua orang yang mau datang kepada Kristus. Lalu orang yang datang itu akan diberikan kuk yang ringan, kuk yang enak. Lalu kita akan belajar dari Sang Kristus yang lemah lembut dan rendah hati. Inilah ajakan Sang Juru Selamat, ajakan Yesus Kristus Tuhan, Mesias, Anak Allah yang hidup. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti program ini. Biar kiranya program ini menjadi berkat buat kita semua. Dan apabila Tuhan berkenan, kita akan berjumpa lagi dalam episode-episode yang berikutnya. Biarlah program ini meningkatkan iman dan percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.